Hai. Sesi saya sekarang adalah mengenai kemalasan. Nah, apa kemalasan itu? Karena kita lihat sekarang perkembangan manusia zaman now, ya. Kadang kemalasan itu membuat orang tidak aktif, ya. Berpikir, berkarya, padahal ada sebagian negara yang sudah mengetahui, misalnya bagaimana dia membenahi cara berpikir, bagaimana dia membenahi cara dia berinteraksi dengan orang lain, membenahi negaranya, rakyatnya. Ya. Ini orang kemalasan, dia itu belum tentu bodoh. Nah, apa kemalasan itu kadang membuat orang tidak aktif saja. Jadi dia berdiri di tempat gitu. Dia tidak ada perkembangan. Cukup segitu saja gitu. Misalnya apa yang saya miliki cukuplah gitu. Dia tidak ingin tahu apa-apa. Ya, jadi dia tidak aktif gitu. Jadi kecenderungan kemalasan itu akan melimpahkan dia apa-apa. Kadang kemalasan itu harus diwaspadai oleh setiap orang. Usir kemalasan, karena kemalasan ini membuat kita tidak maju dan terpuruk. Salah satunya adalah orang yang malas tidak mendapat kekayaan jenis apapun dan tidak pernah menabung. Bukan kekayaan hal-hal materi saja, tapi rohani juga gitu. Dia harus mengumpulkan semacam apa yang namanya pelayanan, ilmu pengetahuan. Dia harus menghujani ilmu pengetahuan pada dirinya sehingga dia bisa membawa diri, melindungi diri, mengontrol dirinya. Ya, jadi aktif dalam pikirannya. Dia akan bisa maju. Begitu. Banyak ya. Jika misalnya kita mengumpulkan dalam pikiran kita ilmu pengetahuan, kita sering baca, dengar, melihat hal-hal yang positif dalam diri kita, itu kita akan mengetahui kemajuan apa yang ada di negara saya gitu misalnya. Nah, kekayaan berupa ilmu pengetahuan, tidak kekayaan berupa materi saja gitu. Dia tidak akan memiliki itu. Nah, orang malas ini juga akan ceroboh dan merasa asing. Apapun dia lakukan itu ceroboh ya. Dia tidak pikir dulu. Gitu. Sehingga petaka itu selalu akan
mencurahkan dirinya, begitu, akan mengenai dirinya. Dan lagi merasa asing dengan orang lain, dia merasa sensitif gitu. Di perkembangan otaknya dia itu monoton gitu, tidak ada aktif gitu misal, ya. Nah, lagi kemalasan itu tidak bercahaya dan buta dalam segala hal. Benar tidak? Gimana orang malas itu? Tidur, tidak aktif, itu akan mempengaruhi badannya juga. Ya, misalnya orang sudah mengetahui bagaimana cara membuka box misalnya. Dia malas. Dia tidak ingin tahu. Biarlah orang lain yang melakukannya. Seperti itu orang malas, ya. Nah, orang malas tidak beruntung dan menemukan jalan buntu. Dia di mana-mana selalu akan terhalang oleh itu, ya, keberuntungan. Pikirannya juga buntu kayak batu, ya, seperti mana batu tidak bisa dipecahkan, kaku beku begitu. Orang malas ini jeleknya adalah bisa mempengaruhi orang lain juga, ya. Nah, saya tambahkan juga, kemalasan atau orang yang malas sering-sering bingung dan tidak tetap pendirian. Dia selalu minta bantuan pada orang lain. Bingung, misalnya ada dua jalan. Ada rawa atau bercahaya. Jika dia memiliki ilmu, sering-sering baca, aktif otaknya, itu akan memilih jalan yang bercahaya. Tapi dia selalu akan memilih jalan yang berawa. Itu. Dia akan bingung di tengah jalan. Dia tidak bisa memberi keputusan pada dirinya. Karena tidak ada semacam kekuatan pada dirinya. Itu malas sangat-sangat melumpuhkan, membuat kita terpuruk. Jadi jauh cahaya itu pada diri kita. Seperti dia harus siap mati aja gitu. Nah, kemalasan juga selalu rugi dan sering kena tipu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ya, dia menganggap, dia minta bantuan, dia bersandar pada orang lain. Selesaikan aja gitu. Nah, pada akhirnya dia akan rugi.
Dia tergantung pada orang lain, kepintaran orang lain. Rugi waktu, ya. Mungkin bisa rugi materi karena dia sering ditipu. Oke, jauhkanlah yang namanya kemalasan. Kita harus aktif, ya. Orang malas kadang itu mudah terserang penyakit pikiran dan penyakit badan. Jadi jagalah bagaimana semangat Anda, ya, biar Anda tetap stabil, setara dengan orang-orang pintar di sana, supaya tidak kita jauh ketinggalan.